Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai konsep medis TB paru, mata kuliah keperawatan medikal beda 1. Adapun anggota kelompok kami yaitu Reski Adelia Ananda, Silvi Wulandari, Woode Rahmayanti, Woode Suci Zahra Ali, Iventi Deliana Sari, dan Kalfat Azuri Nur Imsam. Pengertian tuberkulosis paru atau biasa disingkat TB paru. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular dan disebabkan Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan hampir seluruh organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat masuk melalui saluran pernapasan dan saluran pencernaan berasal dari orang yang terinfeksi bakteri tersebut. Cara penyebarannya sangat mudah, yaitu melalui droplet yang disebarkan melalui udara. Etiologi tuberkulosis paru. Penyebab tuberkulosis adalah Mycobacterium tuberculosis. Basil ini tidak berspora sehingga mudah dibasmi dengan pemanasan sinar matahari dan sinar ultraviolet. Penularan penyakit ini terjadi ketika seseorang menghirup udara yang terkontaminasi bakteri tersebut. Bakteri tersebut dikeluarkan oleh penderita TBC saat batuk dan bersin dalam bentuk percikan lendir. Lanjut, ada 2 macam mikrobakteria tuberkulosis, yaitu tipe human dan tipe bovin. Basil tipe bovin berada dalam susu sapi yang menderita mastitis tuberkulosis usus. Sementara basil tipe human bisa berada di bercak ludah atau droplet dan di udara yang berasal dari penderita TBC. Dan orang yang terkena rentan terinfeksi bila menghirupnya. Setelah semua organisme terinhalasi dan masuk paru-paru, bakteri dapat bertahan sampai bertahan hidup dan menyebar ke nodus limfatikus lokal. Penyebaran melalui aliran darah ini dapat menyebabkan tuberkulosis pada organ lain, di mana infeksi laten dapat bertahan sampai bertahun-tahun. Baik, selanjutnya manifestasi klinis TB paru. Yang pertama, demam pada suhu 40-41 derajat Celcius, disertai ada batuk atau batuk darah. Kedua, sesak napas dan nyeri dada. Ketiga, malaise atau keringat malam. 4. Suara khas pada perkusia dada atau bunyi dada. 5. Peningkatan sel darah putih dengan dominasi limfosit. 6. Pada anak, berkurangnya berat badan 2 bulan berturut-turut tanpa sebab yang jelas atau gagal tumbuh. Demam tanpa sebab jelas, terutama jika berlanjut sampai 2 minggu. Batuk kronik lebih dari 3 minggu dengan atau tanpa WZ. Riwayat kontak dengan pasien TB paru dewasa. Semua anak dengan reaksi cepat BCG atau reaksi lokal kurang dari 7 hari setelah penyuntikan harus dievaluasi dengan sistem scoring TB anak. Anak dengan TB jika jumlah skor lebih dari 6 atau skor maksimal 13. Pasien usia balita yang mendapat skor 5 dirujuk ke rumah sakit untuk evaluasi lebih lanjut. Patofisiologi penyakit tuberkulosis dimulai dari masuknya bakteri ke dalam alveoli, lalu sistem imun dan sistem kekebalan tubuh akan merespon dengan cara melakukan reaksi inflamasi. Fagosit menekan bakteri dan limfosit spesifik tuberkulosis menghancurkan bakteri dan jaringan normal. Reaksi tersebut menimbulkan penumpukan eksudat di dalam alveoli yang bisa mengakibatkan Burch-Hop pneumonia. Komplikasi TB paru. Pertama, nyeri tulang belakang.
nyeri punggung dan kekakuan adalah komplikasi tuberkulosis yang umum. Kedua, kerusakan sendi. Artritis tuberkulosis biasanya menyerang pinggul dan lutut. 3. Infeksi pada meningen atau meningitis. Hal ini dapat menyebabkan sakit kepala yang berlangsung lama atau intermiten yang terjadi selama berminggu-minggu. 4. Masalah hati atau ginjal. Hati dan ginjal membantu menyaring limbah dan kotoran dari aliran-aliran darah. Fungsi ini menjadi terganggu jika hati atau ginjal terkena tuberkulosis. 5. Gangguan jantung. Meskipun jarang terjadi, tuberkulosis dapat menginfeksi jaringan yang mengelilingi jantung, menyebabkan pembekakan dan tumpukan cairan yang dapat mengganggu kemampuan jantung untuk memompa secara efektif. Lanjut, pemeriksaan penunjang. Menurut Mansur dan kawan-kawan, pemeriksaan diagnostik yang dilakukan pada klien dengan tuberkulosis paru yaitu 1. Laboratorium darah rutin, LED normal atau meningkat limfositosis. 2. Pemeriksaan sputum, BTA, untuk memastikan diagnostik TB paru, namun pemeriksaan ini tidak spesifik karena hanya 30-7% pasien yang dapat didiagnosis berdasarkan pemeriksaan ini. 3. Tes PAP atau peroksidase antiperoksidase merupakan uji serologi imunoperoksidase memakai alat histogen staining untuk menentukan adanya IgG spesifik terhadap basil TB. 4. Tes Mantoux atau tuberkulin merupakan uji serologi imunoperoksidase memakai alat histogen staining untuk menentukan adanya IgG spesifik terhadap basil TB. 5. Teknik polimerase chain reaction, deteksi DNA kuman secara spesifik melalui amplifikasi dalam meskipun hanya satu mikroorganisme dalam spesimen juga dapat mendeteksi adanya resistensi. 6. Becton Dickinson Diagnostic Instrument System atau BACTEC, deteksi growth index berdasarkan CO2 yang dihasilkan dari metabolisme asam lemak oleh Mycobacterium tuberculosis. 7. Pemeriksaan radiologi, ronsen toraks, PA dan lateral. Gambaran foto toraks yang menunjang diagnosis TB paru yaitu 1. Bayangan lesi terletak di lapangan paru atas atau segmen apikal lobus bawah. 2. Bayangan berwarna patchy atau bercak atau nodular. Adanya kavitas, tubal atau ganda. Kelainan bilateral terutama di lapangan atas paru. Adanya klasifikasi bayangan menetap pada foto ulang beberapa minggu kemudian. Terakhir, bayangan milia. Lanjut penata laksanaan. Pengobatan tuberkulosis terbagi menjadi dua fase, yaitu intensif 2-3 bulan dan fase lanjutan 4 atau 7 bulan. Paduan obat yang digunakan terdiri dari paduan obat utama dan tambahan. Pertama, obat anti-tuberkulosis. Jenis obat utama atau lini 1 yang digunakan adalah rifampicin, dosis 10 mg per kilogram, berat badan maksimal 600 mg, 2-3 kali per minggu, atau BB lebih dari 60 kg, 600 mg, BB 40-60 kg, 450 mg, BB kurang dari 40 kg, 300 mg, dosis interitmen 600 mg per kali. Yang kedua, INH, dosis 5 mg per kilogram, berat badan maksimal 300 mg, 10 mg per kilogram, berat badan 3 kali seminggu, 15 mg per kilogram, BB 2 kali seminggu atau 300 mg per hari. Untuk dewasa, interitmen 600 mg per kali. Ketiga, pyrazinamide,
Dosis fase intensif 25 mg per kilogram, BB 35 mg per kilogram, BB 3 kali seminggu 50 mg per kilogram, BB 2 kali seminggu atau BB lebih dari 60 kg 1500 kg, BB 40 sampai 60 kg 1000 mg, BB kurang dari 40 kg 750 mg. Keempat, streptomycin. Dosis 15 mg per kilogram BB atau BB lebih dari 60 kg 1000 mg, BB 40 sampai 60 kg 750 mg, BB kurang dari 40 kg sesuai BB. Kelima, ethambutol. Dosis fase intensif 20 mg per kilogram BB, fase lanjutan 15 mg per kilogram BB, 30 mg per kilogram BB 3 kali seminggu, 45 mg per kilogram BB 2 kali seminggu atau BB lebih dari 60 kg 1500 mg, BB 40 sampai 60 kg 100 mg, BB kurang dari 40 kg 750 mg. Dosis intermiten 40 mg per kilogram BB per kali.